Salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Mari kita bahas perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan fungsi linier yang progresif. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu tergantung dari penghasilan kena pajak atau PKP dengan tarif yang dikenakan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi adalah progresif dengan tabel seperti ini. Nah, ini adalah PKP-nya. Ini lapis pertama, yaitu PKP sampai 50 juta kena tarif 5%. Ya, untuk yang memiliki NPWP. Kemudian lapis yang kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kena tarif 15% ya, meningkat ya. Kemudian lapis yang ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta kena tarif 25%. Selanjutnya lapis yang terakhir di atas 500 juta kena tarif 30%. Nah, bisa dilihat tarifnya semakin tinggi, oleh sebab itu disebut dengan tarif progresif. Pada kesempatan ini kita hanya membahas tarif untuk yang memiliki NPWP. Mari kita bahas contoh pertama, yaitu PKP yang masuk kategori 4 lapis. Misalnya PKP 650 juta. Nah, angka 650 juta ini kita pilih menjadi 4. Yang pertama, lapis pertama 50 juta, kedua 200 juta, ketiga 250 juta. Ini totalnya adalah 500 juta, sisanya 150 juta. Itu lapis yang keempat, 150 juta itu datangnya dari 650 juta dikurangi 500 juta. Nah, lapis pertama yang 50 juta itu kena tarif 5%. Yang kedua kena tarif 15%, yang ketiga 25%, yang keempat 30%. Sehingga perkalian antara lapis dan tarif ini lapis pertama kena 2,5 juta, datangnya dari 50 juta kali 5%. Yang kedua kena 30 juta, itu dari 200 juta kali 15%. Yang ketiga kena 62,5 juta, datangnya dari 250 juta kali 25%. Dan yang terakhir kena 45 juta, datangnya dari 150 juta kali 30%. Sehingga total PPh yang harus dibayar itu adalah dari total semuanya ini 140 juta. Nah, untuk PKP kategori 4 lapis ini ya, 3 lapis pertama ini sudah pasti terjadi. Sementara yang sisa ini tergantung dari nilai PKP-nya. Sehingga total dari PPh yang bayar sebenarnya bisa digambarkan dengan cara seperti ini ya. Ini yaitu 95 juta ya. 95 juta ini datangnya dari total dari 3 lapis pertama yang sudah pasti ditambah ini ya, 650 juta dikurang 500 juta
sebagai kelebihan yang di atas 500 juta itu ya, kali 30%. Nah, ini contoh kalau PKP-nya 650 juta. Kalau angka lain, ya, kita anggap saja sebagai variabel X PKP ini, ya, PKP sebagai variabel X, maka PPh-nya kita tulis dalam bentuk variabel Y, ya, yaitu 95 juta ditambah X dikurangi 500 juta kali 30%. Ini kalau disederhanakan menjadi 0,3 X dikurangi 55 juta ya. Ya 0,3 ini tentu saja datangnya dari X kali 30% ya. Sementara 55 juta ini datangnya dari 95 juta ya dikurangi 500 juta kali 30% atau 95 juta dikurangi 150 juta ya. Jadi sekali lagi rumus atau fungsi yang cepat bisa kita lakukan perhitungan itu adalah 0,3x dikurangi 55 juta. Mari kita buktikan untuk contoh di atas. PKP-nya 650 juta, maka PPh pasal 21-nya adalah 0,3 kali 650 juta dikurangi 55 juta sama dengan 195 juta dikurangi 55 juta sama dengan 140 juta ya. Hasilnya sama persis dengan perhitungan secara bertahap di atas, namun dari segi waktu bisa didapatkan dengan lebih cepat. Kita lanjutkan dengan contoh yang masuk kategori 3 lapis. Misalnya PKP 350 juta dengan cara penjelasan yang sama dengan kategori 4 lapis. Di sini hanya ada 3 lapis. Lapis keempat tidak ada. Dari 3 lapis ini, yang 2 lapis ini sudah pasti terjadi dengan tarifnya, dengan pajaknya, sehingga sebenarnya tinggal kita hitung lapis yang ketiga, yaitu di sini 100.000. Ini datangnya dari 350 juta dikurangi 250 juta. Ya, selanjutnya kita hitung pajak per lapis. Yang 2 lapis ini sudah pasti terjadi. Senilai 32,5 juta. Ini yang sisanya ya. Senilai 25 juta itu datangnya dari 100 juta kali 25%. Sehingga kalau ditotal semuanya, ini pajaknya adalah atau PPh pasal 21 adalah 57,5 juta. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara 32,5 juta ditambah ini sisa dari lapis yang ketiga kali tarif. Kalau kita uraikan jadi seperti ini ya, 32,5 juta ya, secara umum maksudnya. Kalau kita jadikan secara umum, saya ulangi lagi, 32,5 juta ditambah X dikurangi 250 juta kali 25%. Ya, silakan diuraikan ini ya. Menjadilah 0,25x dikurangi 30 juta. Nah, ini adalah rumus cepat atau rumus instan atau rumus yang tokcer ya. Nah, kita buktikan kalau PKP-nya ya sama dengan tadi 350 juta, maka PPh pasal 21 memakai rumus instan ya. 0,25 kali 350 juta dikurangi 30 juta sama dengan
ya. 87,5 juta dikurangi 30 juta sama dengan 57,5 juta ya. Hasilnya sama ya, sama dengan cara di atas ya, cara menguraikan di atas. Hanya saja cara ini memerlukan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya kita berikan contoh yang 2 lapis ya, dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Ya, di sini kita mengambil contoh PKP 130 juta ya. 130 juta. Ini sudah pasti ya, lapis pertama sudah pasti terjadi dengan tarif dan hasilnya. Ini sisanya ya, ini sisanya datangnya dari ini 130 juta dikurangi 50 juta. Selanjutnya kita jumlahkan hasilnya ini ya, yaitu untuk contoh ini PPh pasal 21-nya adalah 14,5 juta. Nah, ini kita bisa hitung dengan cara seperti ini ya, mirip dengan cara sebelumnya, yaitu 2,5 juta. Nah, dari sini datangnya ditambah 130 juta kurang 50 juta kali tarif 15%. Ini. Nah, kalau kita generalisir ya, PKP-nya bukan hanya 130 juta tapi secara umum X ya. Jadi ya, PPh-nya adalah 2,5 juta ditambah ini sisanya ya, X dikurangi 50 juta kali 15%. Ini kalau disederhanakan jadilah 0,15 X dikurangi 5 juta. Ya, kalau kita buktikan ya sama dengan cara sebelumnya, kita langsung masukkan X ini adalah, maaf ya, kita langsung rumus instan ini ya, kita pakai, kita masukkan ini adalah 130 juta. 130 juta kali 0,15 itu adalah 19,5 juta dikurangi 5 juta, maka hasilnya sama juga dengan 14 juta ya. Dengan waktu yang lebih cepat tentu saja. Yang terakhir, kita langsung bahas contoh yang paling sederhana, yaitu satu lapis ya. Misalnya PKP-nya 4 juta, maka langsung saja dengan kalikan tarif ya. Ya, kalikan tarif. Untuk contoh ini hasilnya 2 juta ya. Nah, bisa dihitung dengan cara 40 juta kali 5%. Nah, secara umum kalau contohnya bukan hanya 40 juta tetapi X ya, X yang masuk kategori satu lapis ya, di bawah 50 juta, maka rumusnya adalah 0,05X ya. Dari 4 contoh yang sudah dijelaskan di atas, masing-masing lapis itu sudah ada rumus instan atau fungsi instan, sehingga sekarang kita bisa gambarkan PPh pasal 21 dalam bentuk fungsi berlapis dan progresif. Nah, kenapa disebut berlapis? Karena sini ya, ada beberapa lapis ya, dimana fungsinya adalah Y adalah atau sama dengan 0,05X. Ini berlaku untuk X 50 juta ke bawah, dimana X-nya adalah PKP ya, dan Y-nya adalah PPh pasal 21. Selanjutnya untuk lapis kedua, Y sama dengan 0,15X dikurangi 5 juta, berlaku untuk X di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Lapis ketiga, Y sama dengan 0,25X dikurangi 30 juta. Ini berlaku untuk X di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan terakhir,
Y sama dengan 0,3. X dikurangi 55 juta berlaku untuk X di atas 500 juta. Nah, kenapa disebut progresif? Karena semakin besar X ya dari yang paling kecil ini ya, tarifnya atau koefisien X-nya di sini paling kecil, dan semakin besar X, tarif atau koefisien X-nya di sini membesar ya, dari 0,5 menjadi 0,15 menjadi 0,25 dan terakhir di lapis yang terakhir adalah 0,3. Kalau misalnya kita menjawab soal di mana PKP dari wajib pajak diketahui, maka yang pertama kita harus tentukan PKP itu di lapis yang mana, apakah lapis pertama, apakah lapis kedua, ketiga, atau keempat. Setelah kita tentukan lapisnya, barulah kita terapkan rumusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut. Contoh 1, PKP seorang wajib pajak adalah 400 juta, berapa PPh pasal 21-nya? Nah, di sini termasuk 3 lapis. Diketahui X 400 juta, langsung kita masukkan kepada fungsi instan atau rumus instan, yaitu 0,25 kali 400 juta X ya, ini X-nya dikurangi 30 juta sesuai dengan rumus. Hasilnya adalah 100 juta dikurangi 30 juta sama dengan 70 juta. Ya, silahkan dibandingkan sendiri dengan cara yang menguraikan. Tentu saja waktunya akan lebih cepat yang ini. Satu contoh lagi. Contoh 2. Di sini PKP-nya 700 juta. Berapa PPh pasal 21-nya? Ini termasuk 4 lapis ya. Ketahui X-nya 700 juta, langsung masukkan ke fungsi instan, yaitu 0,3 kali X-nya 700 juta dikurangi 55 juta sama dengan 210 juta dikurangi 55 juta sama dengan 155 juta. Sebelumnya PPh pasal 21 sudah digambarkan dalam bentuk fungsi linear yang berlapis dan progresif. Sekarang kita sajikan dalam bentuk grafik. Ini grafiknya, sumbu tegaknya adalah PPh pasal 21, sumbu datarnya adalah PKP. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya berlapis atau berjenjang. Ini lapis pertama ya. Ini lapis kedua, ini lapis ketiga, ini lapis keempat, yang ini. Nah, bisa kita lihat bahwa grafiknya itu semakin ke kanan itu semakin menanjak, semakin koefisien arahnya itu semakin tinggi. Nah, ini ya, yang lapis pertama agak landai. Ini lebih curam dari sebelumnya, ini lebih curam lagi dari sebelumnya, dan terakhir paling curam. Nah, itu kalau PPh pasal 21 digambarkan dalam bentuk grafik. Di sini kelihatan juga berlapis dan progresif. Progresif itu artinya semakin lama atau di sini semakin ke kanan semakin curam. Arahnya semakin curam. Demikianlah pembahasan mengenai perhitungan PPh pasal 21
dengan menggunakan pendekatan fungsi linier yang berlapis dan progresif dengan contoh-contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat untuk semuanya.